Oke, istirahat sudah, isi minyak sudah. Sekarang kita isi lambung. Kita isi lambung. Di mana ya? Mana kita makan, Dek? Mana ya? Oh, kita makan di Sate Matang. Sate Matang Birun. Satenya khas Aceh. Oke teman-teman, sekarang kita mau menuju pusat kota Biren. Soalnya mau makan siang dulu karena perut udah keroncongan nih. Oke, kita berhenti lampu merah dulu. Oh ya, di depan kita ada bundaran. Jika kita belok ke kanan mengitari bundaran, itu arahnya menuju ke Medan. Kalau kita belok ke kiri, itu arah menuju Batu Ile, Brunun, Sigli, terus ke Banda Aceh. Nah, kalau kita lurus dulu ke arah pusat kota. Soalnya mau makan siang dulu. Hehehe.
kita nyampe ke dapur sate. Sudah. Ini dia tempat makan yang kita tuju. Namanya Dapur Sate. Dapur Sate ini beralamat di jalan rel kereta api. Nggak tahu kenapa dinamakan rel kereta api ya teman-teman. Atau mungkin dulu di tempat ini dilintasi oleh rel kereta api kali ya, makanya dinamakan jalan rel kereta api. Di lokasi ini banyak pedagang makanan, apalagi kalau udah sore hingga malam hari. Makin banyak pedagang yang bermunculan. Nah, ini dia pesanan kita udah datang. Ini penampakan satenya, ditemani dengan bumbu kacang dan kuah sopnya yang khas, serta satenya dengan rasa gurih manis dan dagingnya yang tebal, membuat kita nggak sabar ingin mencicipinya. Oke lah teman-teman, kami makan dulu ya. Jadi kalau kalian ada langkah main ke Kota Biren, jangan lupa mampir ke warung sate ini. Dijamin rasanya mantul. 20 minutes later. Kita lanjut lagi. Perut sudah terisi. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita, karena masih panjang jalan yang harus dilalui. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ke Kota Biren, inilah penampakan Kota Juang Biren teman-teman. Oh ya, kenapa sampai dinamakan Kota Juang? Kalau saya nggak salah, dulu Biren ini sempat menjadi ibu kota negara Republik Indonesia yang ketiga selama seminggu, setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah dalam agresi Belanda. Dan julukan Kota Juang itu juga diberikan oleh Presiden Soekarno kala itu saat beliau ke Biren pada tahun 1948. Tapi, walaupun cuma seminggu, keren ya teman-teman, Biren ini pernah jadi ibu kota negara loh. Sebenarnya masih banyak kisah sejarah perjuangan di Kota Biren ini dalam merebut kemerdekaan. Namun kita tidak bahas pada video kali ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi yuk perjalanannya. Yuk, gas! Nah, kita tadi kalau dari arah Takengon belok kiri ke Banda Aceh kan? Sekarang kalau dari arah Kota Biren belok kiri itu ke arah Medan ya teman-teman. Let's go, meluncur! Oh ya, sekedar informasi saja buat teman-teman. Di pinggir kiri dan kanan jalan ini juga terdapat kios oleh-oleh. Kalau di sini khasnya itu kalau nggak salah Nagasari. Tapi selain itu banyak juga loh oleh-oleh seperti pisang sale, halwa, keripik pisang, sukun, dan lain-lain.
maaf ya teman-teman ya, gambarnya agak sedikit terjadi gempa 6 skala Richter gitu. Wah, aku terkejut. Soalnya ikut getaran mobil, jadi mohon maaf sekali kalau gambarnya agak sedikit bergetar-getar gitu. Terima kasih. Am I
Sekarang kita sudah masuk di kota Lok Nibong ya teman-teman. Hanya saja sangat disayangkan baterai kamera pada saat itu ngedrop, jadi nggak bisa ambil video lebih banyak. Padahal di sepanjang jalan Lok Nibong ini terdapat banyak kios-kios menjual oleh-oleh. Apalagi Lok Nibong ini sendiri sebagai penghasil pisang sale terbesar dan terbaik ya di Aceh. Sekarang kita sudah masuk di kota Idiraya. Sebelah kanan ini adalah pusat perkantoran kota Idiraya. Sekarang kita sudah masuk Langsa. Jika tidak ingin masuk ke pusat kota Langsa, boleh berbelok ke kiri. Tapi kali ini saya akan masuk ke pusat kota Langsanya. Kota Langsa ini pada awalnya merupakan pusat ibu kota dari Kabupaten Aceh Timur dan berstatus kota administratif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 1991 tentang pembentukan kota administratif Langsa. Setelah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur, kota administratif Langsa diangkat statusnya menjadi kota Langsa berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner, dan kota wisata. Mayoritas penduduk kota Langsa adalah suku Aceh, lalu disusul oleh suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Gayo, suku Batak, suku Alas, dan suku Karo. Kota Langsa merupakan kota termaju dan terbesar di Provinsi Aceh setelah kota Banda Aceh. Kota ini juga merupakan kota terpadat dan teramai setelah Banda Aceh. Bahasa yang digunakan di masyarakat kota Langsa adalah bahasa Melayu dan bahasa Aceh, yang merupakan bahasa yang dominan dipakai oleh masyarakat kota Langsa. Namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dan menjadi pemersatu untuk berkomunikasi antar etnis, terutama untuk berbicara kepada pendatang luar Provinsi Aceh.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus video kita full trip Takengon Medan di part berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.